juga mengumpulkan kami malam ini Tuhan Yesus untuk mengupas, berdiskusi, dialog mengenai firman-Mu Tuhan Yesus. Bungkus hamba-Mu Tuhan Yesus, urapi kami yang hadir di sini, biarlah Tuhan hikmat-Mu yang ada di diri kami Tuhan Yesus, sehingga apa yang kami sampaikan malam ini Tuhan Yesus dapat membuat kami mengerti akan isi firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus firman ini menjadi berkat bagi setiap orang. Kami mau serahkan semua Tuhan Yesus acara ini pada awal, pertengahan, dan akhirnya. Di dalam nama-Mu kami menyembah. Haleluya. Amin. Baik, saudara, saya rasa Pak Lukas Ricardo sudah ada bersama kita ya. Halo, shalom Pak Lukas. Ya, shalom. Shalom ya, semuanya. Shalom Pak Lukas. Suaranya kecil Pak. Tes dulu. Sekarang masih kecil. Ya, halo Pak. Tutup dulu, bro. Halo, suaranya. Tolong aku dibikinin co-host dong, biar aku bisa mute yang berisik-berisik ya. Saya bentar. Ya, saya bikinin. Tadi bukannya saya udah kasih. Hilang, Bu Hen. Oke. Baik, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, kami akan mengundang hambanya yang diurapi oleh Tuhan Yesus, Bapak Lukas Ricardo, untuk menyampaikan firman Tuhan malam ini. Silakan Pak Lukas. Ya, terima kasih, Bro Bray. Shalom semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat malam minggu. Jumpa kembali di channel kita yang kita sayang ini, di WIFM channel. Selamat malam untuk semua pemirsa, viewers yang sudah setia untuk selalu mengikuti channel ini dari berbagai afiliasi, dari channel-channel yang terafiliasi dengan channel WIFM. Tentu saja saya berharap semuanya dalam keadaan baik, sejahtera, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, malam ini kita membahas masih kepada seri penciptaan Alkitab itu sinkron atau tidak. Apakah penciptaan Alkitab di dalam kisah penciptaan di dalam Alkitab sinkron? Nah, ini saudara, kita sudah mulai masuk ke Bereshit, parashat Bereshit 2 ya. Kejadian 2 ayat pertama sampai dengan ke-7. Di mana pada ayat pertama sampai dengan ke-4 itu, kelima mungkin ya, pembahasan mengenai Tuhan berhenti pada penciptaannya. Jadi Tuhan menyelesaikan semua pekerjaan itu dan berhenti pada hari yang ke-7. Maka hari perhentian itu di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Sabat. Sabat itu artinya berhenti dari pekerjaan atau stop atau berhenti. Kemudian kita akan membahas secara rinci ayat per ayat, dimulai dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-7. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa mungkin bisa saya cek sound dulu, apakah suara saya dapat didengar dengan baik, rekan-rekan semuanya. Bagaimana suara saya mungkin bisa didengar dengan jelas? Teman-teman. Suaranya bersih Pak Lukas, tapi kurang keras aja gitu. Oh, kurang keras ya, oke. Iya. Kalau begitu saya mungkin nggak pakai headset. Baik, baik. Gimana? Sekarang jelas? Boleh Pak, boleh. Boleh ya, oke. Baik, kita akan mulai dengan seperti biasa dengan membacakan satu sidur yang biasa dibacakan orang Yahudi ketika memulai suatu liturgi ibadah. Baruch et Adonai hamefrah, Baruch Adonai hamefrah leolam faet, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abraham Elohi Isaac Elohi Yaakov maken Abraham. Beshem ha'af haben veruah kodesh ha'elohim echad. Amin. Bersama saya juga sudah didampingi oleh rekan yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bro Malikil Amalak. Saya akan sapa dulu. Bro Malikil sudah standby ya. Shalom Bro. Bro Malikil.
Apa Bro Malikil masih ada di tempat atau sudah pindah ke tempat Di lain? mute. Oh, dia saya udah kasih itu kok. Oh, di mute ya, Bro Malikil di Oh, mute. keluar lagi dia tadi berarti. Iya Pak. Siap. Lanjut Pak. Oke, Oke. baik. Nah, ya malam ini kita membahas mengenai hari Sabat, Bro. Sesuai dengan tema, jadi Tuhan itu beristirahat. Ya. Kalau di dalam penerjemahannya, maka Tuhan beristirahat di hari Sabtu. Saya akan buka Alkitab saya. Atau mungkin saya bisa share screen barangkali ya. Supaya kita semua bisa melihat firman Tuhan bersama. Boleh Pak Lukas. Pak Lukas sudah ini co-host kok. Sudah ya? Oke. Sudah. Tapi belum ini kayaknya. Oh belum. Bu Heni Belum, tolong ya. Bu Heni. Kenapa ya sudah dikasih co-host, kenapa copot-copot lagi ya? Mungkin ini tadi Bu, hilang. Terlempar Oke. ya. Ya, udah saya kasih co-host lagi. Oke, baik. Saya akan buka Alkitab kita dalam terjemahan LAI. Maka supaya kita dapat memahami, saya akan baca dulu dari ayat pertama sampai ayat ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Ketika itulah Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ada 3 bagian kita perhatikan, saudara. Yang pertama adalah Musa menuliskan bahwa Tuhan sudah menyelesaikan. Jadi riwayat diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Riwayat penciptaan ya. Kalau di Kejadian 1 kita bisa melihat bagaimana bumi secara detail diciptakan. Di Kejadian 1 ayat 1 Tuhan menggambarkan penciptaan itu secara keseluruhan. Lalu kemudian berurutan di ayat berikutnya Tuhan mulai mengurutkan penciptaan sesuai dengan apa yang Tuhan ciptakan. Sampai kepada Kejadian 1 ayat 30, di mana di ayat terakhir itu Tuhan mengatakan sungguh amat baik, tov meot. Kalau kita melihat di ayat yang terakhir, supaya saudara bisa melihat ayat yang ke-31 ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, ada makna tersendiri, saudara, dari kata sungguh amat baik ini. Ada makna tersendiri dan nanti kita akan lihat bersama di dalam Kejadian 2 ayat 1 ya. Nah, di sini saudara bisa lihat kata yang ditulis adalah kalau dalam bahasa Ibrani kata yang ditulis adalah tov meot ya. Sorry. Ada tov meot di bagian bawah. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sungguh amat baik?
Artinya tidak ada sesuatu pun hal yang setelah Tuhan menciptakan secara berurutan tidak baik. Tidak ada satu sistem pun yang tidak bekerja dengan baik. Maka kita lihat di Kejadian 2. Setelah ditutup di Kejadian 1 dengan kata-kata tov meot atau sungguh amat baik, Tuhan menjelaskan kemudian yang ditulis oleh Musa, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Fayekulu ha-syamayim feharet fekol syaba'am. Jadi Tuhan sudah menyelesaikan semua yang di langit dan di bumi. Maka di ayat berikutnya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, perhatikan ya, pada hari ke-7, Hasyafi'i, sebentar, saya akan, Yom Hasyafi'i, pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia, Fayishbot. Ini belum ada kata-kata sabat, saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan, kata Fayishbot ini itu memiliki dua definite artikel. Yang pertama, artikel Vav di sini. Sebentar. Artikel Vav ya. Lalu artikel Yod dengan Hirik. Jadi Fayishbol. Bentuk yang dipakai tensisnya adalah yiktol. Dan bentuk ini berarti segala sesuatu itu belum sempurna. Sudah selesai, tetapi belum sempurna. Nah, bagaimana kemudian Tuhan menyempurnakan? Nah, ini kita lihat. Ternyata, sini ya. Lalu di ayat ketiganya ditulis, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya, penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, perhatikan kata berhenti, saudara, yang tadi saya tulis. Ya. Nah, ini baseball ya. Jadi itu sama-sama artinya sama-sama berhenti. Nah, kita lihat kita akan lihat di Keluaran 20 ayat 11. Mungkin ada yang bisa bantu buka. Oh, saya stop share dulu berarti ya. Keluaran. Mungkin ada yang bisa bantu buka di Keluaran 20 ayat 11. Pak Kodeks mungkin. Oh ya, sudah di screen Pak Lukas. Ya. Nah, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini, saudara perhatikan, kata ia berhenti dengan hari Sabat, itu akar katanya sama dengan kata Fayishbol tadi. Jadi Tuhan berhenti. Fayishbol tadi, Tuhan sudah berhenti, tetapi belum sempurna. Nah, karena setelah itu masih ada urutan lagi yang lain ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, kemudian meniupkan nafas hidup menjadi makhluk dan hidup dan seterusnya sampai di Kejadian 27 ya. Kejadian 2 ayat 27 kalau tidak salah ya. 24 atau 27. Nah, maka kata Sabat itu sebetulnya mengacu kepada satu kata berhenti. Oke, saya boleh share screen lagi ya Pak ya? Boleh, silakan Pak. Kita lihat di nah ini saya sudah buka. Kita lihat di transliterasinya kata Sabat ya. Kita, 6
Kita bisa lihat bersama ya. Ini adalah kata sabat. Kata sabat itu artinya berhenti bekerja. Nah, ini past tense ya. Jadi sudah selesai. Nah, seperti yang di Keluaran 20 ayat 11 itu bentuknya sudah selesai. Jadi semua sudah sempurna. Artinya sudah komplit, manusia sudah diciptakan, sudah bernafas, Adam sudah bernafas, begitu, dan kemudian terjadi proses berikutnya ketika Tuhan membentuk perempuan ya, dan seterusnya. Itu memang kalau diartikan secara harfiah artinya adalah berhenti bekerja. Nah, sebetulnya bagaimana makna sabat itu sendiri, saudara? Nah, saya akan buka di Alkitab. Bentar. Suaranya Pak terputus-putus. Ya, Oh ya, ya terus. suara Oke, oke, putus-putus udah ya. Udah, sekarang udah jelas Pak. Oke, selanjutnya. Oke. Oke. Nah, ini kita perhatikan di ayat yang kedua ini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Pak Isbol tadi, Syabat tadi, itu katanya sama, saudara. Katanya sama, saudara perhatikan ya. Kata yang dipakai adalah sama. Dari Shin Bet Taf, jadi Syabat ya. Nah, ada yang memaknai kata Syabat ini sebagai ciptaan. Ciptaan terakhir dari yang Tuhan lakukan itu adalah hari perhentian, hari beristirahat. Tapi berbeda tentu saja dengan pemaknaan yang dari saudara-saudara Judaism ya, Judaism Ortodoks terutama, mereka menguduskan hari Sabat karena Tuhan memang di ayat ketiga itu menguduskan hari Sabat. Jadi di ayat ketiga itu, lalu Tuhan memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Artinya menguduskannya itu menspesialkannya. Kata yang dipakai pun Faikades. Ya, Faikades. Artinya kata menguduskan itu kalau di dalam bahasa Indonesia kan orang membayangkan kata kudus itu artinya suci, bersih. Tetapi di dalam bahasa Ibrani sebetulnya kata kudus itu dispesialkan gitu. Jadi hari yang dikhususkan, saudara. Maka pemaknaan ini ada dua sudut pandang. Yang pertama, ada yang memandang bahwa pemaknaan terhadap hari Sabat itu kalau di dalam bahasa Arab Yom Sab ya, Yom Sab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu hari Sabtu gitu. Nah, ada yang memaknai bahwa hari Sabat itu hari perhentian. Jadi Tuhan menciptakan hari istirahat. Lalu ditafsirkan ketika 6 hari orang bekerja, lalu Tuhan memberikan 1 hari untuk kita benar-benar beristirahat dari semua pekerjaan kita. Dan di hari spesial itu kita boleh melakukan sesuatu yang kalau orang Yahudi dia akan melakukan tidak ada aktivitas yang dia lakukan secara terang-terangan ya, maksudnya secara signifikan gitu. Tetapi mereka hanya melakukan ibadah di hari Sabat dan mereka tidak melakukan kegiatan apapun. Bahkan hanya untuk memencet lift saja itu dianggap sebagai suatu pekerjaan. Jadi sebegitunya mereka ketat dengan hari Sabat ini. Tetapi pendapat lain mengatakan justru Tuhan menciptakan hari itu di mana orang dapat beristirahat. Jadi mestinya kita itu tidak boleh diperbudak gitu. Justru oleh hari Sabat itu sendiri. Maka kenapa kemudian banyak orang Farisi yang protes ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat? Karena itu tidak boleh dilakukan gitu. Pekerjaan yang kecil saja seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau saudara ke Israel itu masuk lift di hari Sabat itu liftnya otomatis, saudara. Jadi
nggak boleh mencet lift itu suatu pekerjaan, apalagi mengerjakan sesuatu yang lebih besar dari itu gitu ya. Tetapi mestinya pemaknaan yang dipakai oleh sudut pandang yang lain ini adalah hari Sabat itu sebetulnya bukan membuat kita harus tergantung gitu loh. Bukan membuat kita harus terkungkung di dalam hari perhentian itu. Justru Tuhan menciptakan hari itu supaya kita bebas satu hari. Gitu. Apakah Anda mau beribadah di hari Sabat? Ya silahkan. Tapi kalau orang Yahudi, mereka menguduskan hari Sabat karena sesuai dengan tulisan yang ditulis di Kejadian 2 ayat 3. Jadi hari Sabat itu ketika Tuhan berhenti, pemaknaan Yahudi Ortodoks adalah Tuhan betul-betul berhenti. Jadi Tuhan betul-betul beristirahat. Sekarang sudah menyelesaikan semua pekerjaan, Tuhan beristirahat. Padahal sebetulnya saudara tidak. Jadi bukan berarti secara harfiah seperti orang yang habis bekerja 6 hari lalu kelelahan dia istirahat gitu. Nah ini nanti saya akan minta pendapat dari Bro Malikil ya. Cuman biar saya selesaikan secara tuntas dulu sedikit. Kenapa kok kemudian Tuhan mengatakan menyelesaikan pekerjaan itu? Itulah yang disebutkan di Kejadian 1 tadi ayat 30 ya. Saudara perhatikan. Ayat 31. Ayat 31 mengatakan Ayat 31 mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, di sini saudara, ini sering menjadi olok-olok oleh polemikus Muslim ya, saudara. Kenapa? Masa iya Tuhan bisa istirahat? Masa iya Tuhan ada capeknya gitu? Nah, ini pengertian yang salah. Kenapa? Karena di Kejadian 1 ayat 31 sudah ditutup dengan semua penciptaan itu sungguh amat baik. Artinya apa? Semua sistem bekerja dengan baik. Tidak ada satu sistem pun yang salah. Maka ketika sistem itu sudah bekerja dengan baik, Tuhan berhenti. Udah tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Mungkin berbeda dengan kitab sebelah ya. Kalau kitab sebelah itu sampai hari ini katanya Tuhan yang masih melakukan pekerjaan. Nah ini saya perlu konfirmasi nih. Tapi saya selesaikan sedikit. Jadi kenapa kok kemudian perhentian, kata berhenti di hari Sabat itu, kata berhenti bekerja itu, stop working itu memaknai bahwa orang tidak boleh melakukan apapun. Tetapi ada pandangan lain yang mengatakan justru Tuhan menciptakan itu untuk memberikan istirahat kepada ciptaannya. Bukan Tuhan yang beristirahat. Nah, karena Tuhan sudah melihat semua sistem yang diciptakannya itu bekerja dengan baik. Oke? Nah, sekarang kita akan komparasi dengan kitab-kitab lain ya. Nah, di sini sudah ada rekan saya, Bro Malikil Amalak. Bro, shalom Bro. Iya, shalom Pak. Bro Malikil. Siap. Ya, Bro. Nah, ini menarik Bro, karena pembahasan hari ini itu memang saya sengaja agak bikin berbeda judulnya. Jadi apakah Tuhan beristirahat di weekend gitu. Jadi ini ya supaya orang bertanya-tanya kan. Oh, jadi Tuhan juga mengikuti weekend juga begitu kan? Karena ini yang sering dilemparkan oleh polemikus ya Muslim ya. Dia mengatakan masa iya Tuhan orang Kristen itu istirahat ya. Kecapean gitu kan. Nah ini Bro, kita mau komparasi Bro dengan kitab sebelah mengenai hari Sabtu ini. Yom Sab, bagaimana Bro pandangan dari kitab sebelah? Silakan Bro. Iya, oke, terima kasih Pak untuk waktunya kawan-kawan semua. Jadi memang studi komparasi ini penting ya. Untuk bisa mengidentifikasi mana yang benar-benar Tuhan, mana yang pura-pura jadi Tuhan. Nah, tentang hari Sabtu tentu kalau kita kaji di dalam Quran, memang ada satu fenomena ya, contoh ya. Contoh ya seperti ini. Tapi tidak ada alasan kenapa kok bisa begitu. Nah, itu yang saya sesalkan. Contoh ya, di dalam surah sapi betina ya, ayat 65. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di atas
di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi di sini konsekuensi melanggar hari Sabat dikutuk jadi kera yang hina. Nah, ini sesuatu yang membuktikan bahwa Sabat ini sakral, sehingga orang yang melanggarnya itu dikutuk jadi kera dan jadi kera ya, jadi kera yang hina. Nah, lalu di satu sisi juga di hari Sabat itu sesuatu yang ditetapkan istimewa ya. Tapi coba ya kita lihat dulu istimewanya sih seperti apa sebenarnya. Quran, ini ada iklannya Quran ini. Ini harus lapor ke Kemenak ini biar di demo iklan. Ya surah 16 Anal ya ayat 124. Ayat 124. Nah, sesungguhnya menghormati hari Sabat hanya diwajibkan atas orang, ini dalam kurung, orang Yahudi, orang yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi, ya. Jadi sekilas di sini mereka mengerti sedikit apa itu Sabat, tetapi tidak tahu. Mengerti sedikit tapi tidak tahu apa artinya Sabat. Karena memang semua literatur yang sudah saya selami, baik tafsir, baik hadis, itu tidak ada yang bisa menjelaskan Sabat itu apa. Justru kalau di dalam tafsir Qurtubi, itu lebih kepada menjurus sesuatu yang tidak nyambung. Karena Sabat di situ diartikan seperti memancing ikan paus. Nah, ini nggak nyambungnya gimana? Jadi saya mau bawa pun nanti ada yang tersinggung takutnya. Karena Sabat kok dikaitkan dengan memancing ikan paus, itu apa maksudnya? Nah, ini suatu bukti juga memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak paham. Ya sorry ya saya katakan tidak paham karena memang benar-benar tidak paham. Ya. Tentang Sabat itu seperti yang Pak Lukas sudah jelaskan bahwa Sabat itu berhenti. Nah, di sini tidak ada kata berhenti. Ini kayak motor gas terus. Ya, gas terus, nggak ada berhentinya. Dan contohnya bukti di sini hari Sabtu Allah SWT menciptakan tanah pada hari Sabtu. Ya. Lalu gunung pada hari Minggu. Sampai pada hari Jumat. Jadi tidak ada berhentinya, gas terus sampai pada hari Jumat. Jadi Sabtu sampai Jumat. Jadi Allah menciptakan terakhirnya Adam hari Jumat. Jadi 7 hari, gas terus, tidak ada kata berhenti. Karena memang Allah itu punya sifat ya mungkin sesuatu sifat yang masih dalam tanda tanya ya, karena tidak ada buktinya bahwa dia itu memang ada atau gimana. Di dalam surah 50 ya, ayatnya yang ke-38. Oke. Nah, dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Nah, di sini 6 masa dan kami tidak merasa letih sedikit pun. Nah, jadi kemungkinan ada suatu klarifikasi. Jadi dipahami Tuhan di dalam Alkitab itu mengatakan berhenti itu karena faktor kelelahan. Mungkin dipahami begitu. Maka di sini sedikit dikoreksi, tidak merasa letih sedikit pun, ya kan? Karena memang ini sesuatu yang tidak paham, lalu mengkoreksi apa yang dia tidak pahami, ya kayak gini jadinya. Jadi seperti mau meluruskan apa yang salah, sepertinya begitu. Ya, silakan Pak lanjut. Iya, menarik bro. Cuman tadi saya melihat ada kontradiksi ya bro, karena ada tulisan tadi yang saya baca bahwa Allah masih menciptakan gunung di hari Sabtu ya, sementara orang-orang yang melanggar hari Sabat itu akan dikutuk menjadi kera yang hina ya. Betul enggak bro itu seperti itu tadi? Iya, siap, betul begitu Pak. Jadi berarti ada kontradiksi. Iya. Nah, ada kontradiksi. Itu dia. Ya. Berbeda ya kalau di Alkitab memang Tuhan berhenti di hari ke-7 itu dan menguduskan hari ke-7 karena Tuhan sudah berhenti di hari ke-6 sebetulnya. Hari ke-6 sudah selesai menciptakan manusia, lalu di hari ke-7 itu Tuhan menguduskan hari ke-7, begitu kan? Hari Sabat ya. Karena semua sistem yang diciptakan dari awal itu sudah bekerja dengan baik. Tapi berbeda berarti ya bro, di kitab sebelah itu justru Allah masih menciptakan gunung di hari Sabtu gitu ya.
Iya, bumi, gunung. Hari Sabtu. Pak. Oh, Justru jadi- hari Sabtu adalah awal penciptaan, Pak. wow. Hari Wah, pertamanya ini- hari Sabtu. Iya. Ya. Tentu kita serahkan kepada viewers ya, kepada penonton di channel yang terafiliasi dengan channel ini, dimanapun Anda berada. Silakan, tentu saja penilaian kembali kepada Anda, karena kami tidak berhak menyimpulkan kitab suci yang diimani oleh saudara Muslim. Nah, untuk hari Sabat sendiri, saya sudah menjelaskan apa hubungannya di Kejadian 1 ayat 31 ketika Tuhan menyatakan semua sungguh amat baik. Artinya Tuhan sudah melihat penciptaan selama 6 hari itu sungguh amat baik. Sistem yang diciptakan betul-betul bekerja dengan baik, tidak ada yang salah gitu. Dan hari ke-7 itu Tuhan betul-betul berhenti dan menguduskan hari ke-7 itu. Nah, ada pertanyaan seperti ini, saudara. Lalu bagaimana dengan Nabi Isa yang kemudian diciptakan sama dengan Adam? Lalu ada yang menjawab bahwa itu sama, tetap saja sampai hari ini Tuhan pun masih meniupkan roh kepada manusia-manusia yang baru. Contohnya bayi-bayi yang baru lahir begitu. Bagaimana dengan bayi yang baru lahir? Sementara di dalam Alkitab berbeda. Ketika Tuhan menciptakan satu sistem, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan. Di Kejadian 1 ayat 27, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, begitu ya. Zakhar wa nekehwa. Maka Tuhan menganggap semuanya itu sudah bekerja dengan baik ketika laki-laki dan perempuan menikah, kawin gitu, lalu menghasilkan anak, dan demikian seterusnya. Jadi dari satu manusia kemudian diambil bagiannya, lalu dibentuk manusia lainnya yang berlawanan jenis, dan kemudian mereka kawin begitu, lalu menghasilkan keturunan, dan sistem itu berlaku sampai hari ini. Jadi nefes hayah yang Tuhan, nefes hayim yang Tuhan, yang nismat hayim yang Tuhan tiupkan ke dalam hidung Adam, itu berlaku multiplikasinya. Demikian juga yang diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwa saking kudusnya, sebegitu kudusnya Hashem itu, ketika dia melakukan satu pekerjaan, pasti pekerjaan itu sempurna dan tidak ada yang cacat, tidak ada yang salah dengan itu. Maka kemudian kata tov meot atau kata sungguh semua amat baik itu berlaku untuk itu. Maka hari Sabat sama seperti yang tadi saya sampaikan, ada dua pandangan yang menyebutkan bahwa hari yang pertama adalah Judaism Ortodok mengatakan bahwa hari Sabat itu hari yang dikhususkan Tuhan untuk menghormati Tuhan. Sementara ada pandangan lain yang mengatakan bahwa hari Sabat itu justru hari yang diciptakan oleh Tuhan supaya ciptaannya dapat beristirahat setelah 6 hari mereka bekerja. Nah, sebelum kita lanjutkan ke yang berikut, ayat selanjutnya, mungkin ada diskusi di antara teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin bertanya, atau ada yang ingin menambahkan, atau ada yang ingin berpendapat, silakan. Baik. Oke, kita tengok dulu. Oh, ada nih. Sudah ada nih Pak Lukas. Ya, silakan. Pak pawang ular beludak. Waduh. Tolong disimpan dulu ularnya, Bang. Iya. Enggak, ini beliau udah pawang ini, jadi aman kok. Oh, aman. Iya, aman. Dibuka mic-nya. Pawangnya. Mau menambahkan atau berpendapat? Lukas. Ya, salam Ya, Pak. Kalau menurut saya sih harusnya jangan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Harusnya kalau ngelihat dari hadis Muslim yang ini, yang ngikutinnya harusnya Sabtu, terusnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Harusnya begitu. Kenapa tuh Pak?
dia kan sesuai dengan masa untuk menciptakan sesuatu berurutan aja tulisannya nggak beres. Iya. Gitu. Iya kan? Dia harusnya kan masa kita kan nggak usah sampai mikir tinggi-tinggi untuk urutin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu loh. Iya. Untuk nggak sekolah tinggi-tinggi gitu loh. Sebelum sekolah juga anak kecil udah diajarin kan. Nah ini yang ngakunya maha pinter tetapi Sabtu, terusnya berapa? Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gitu. Ya, padahal Sabtu itu atau Sabat itu Yom HaShvi'i ya, hari ke-7. Iya, tapi lucunya juga kalau dia bilang penciptaannya begitu, kenapa dia ngikutin yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya? Sama Minggu. Mungkin berbeda sudut pandang kali Pak. Tuhan kan ya Tuhan mungkin berbeda sudut pandang begitu kan. Kalau Tuhan di dalam Alkitab yang dituliskan oleh Musa ini memang Tuhan menciptakan secara sistematis gitu. Jadi penghitungan hari itu bukan berdasarkan nama hari, tetapi berdasarkan urutannya 1, 2, 3 Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shalisi, Yom Revi'i, Yom Khamisi, Yom Shalisi, Yom Hasisi, Yom Syafi'i, kan begitu Pak. Nah berbeda dengan yang Pak Pawang tadi sebutkan, mereka memulai penciptaan itu justru dari Yom Syafi'i dulu gitu kan, hari ke-7. Iya, dia jadi gini loh, masa yang maha kuasa tunduk sama peraturan manusia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kok tunduk? Iya. Udah Ya, begitu berarti, dia nggak tunduk. Iya, berarti kesimpulannya biar kita serahkan kepada viewer saja barangkali ya Pak ya. Biar mereka yang menilai gitu kan, secara logika gitu ya. Nah, lagian saya juga mau bantu kita Pak Lukas ya, mengenai hari Sabat, peristirahatan, dibilang bagian lah, terserah macem lah. Mau dibilang Tuhan kecapean juga terserah. Kan itu penciptaan cuma Adam dan Hawa, binatang, dan segala makhluk. Mau ngerjain apa lagi dia? Itu kan cuma ada dalam... Pak. Kalau di kitab sebelah tuh ada yang mendengarkan gosip, itu kan ada juga sih, kalau saya baca ya. Iya makanya, cuman kan kalau seandainya kita lihatin logikanya, dia kan ada mama Hawa doang, belum punya anak waktu itu. Iya betul. Iya, gitu loh. Setidak-tidaknya yang main nama Adam lah, atau sama Hawa. Itu juga padahal penciptaan baru Adam kali, belum Hawa. Awalnya kan diambil dia baru waktu Adam tidur. Itu saya rasa mungkin nanti Bro Malikil mungkin bisa menjelaskan secara detail lagi itu Pak mengenai itu. Iya, jadi mau kita ceritain dia ngurusin dinosaurus gitu, jalannya ke kiri apa ke kanan. Jadi biar dia nggak berhenti, gitu kan? Kan lucu gitu loh, pemikiran-pemikiran gitu cuma mau dibilang istirahat kayak istirahat juga penciptaan manusia cuma satu, Adam. Udah begitu dia memberkati. Kitab sebelah mana ada diberkati. Gitu. Jadi kitabnya kita ya udah jelas dia sempurna, udah diciptain, diberkati pula semua ciptaannya. Gitu. Cuman kalau di sebelah kan kagak diberkatin, kagak diapa-apain, udah begitu nyasar juga waktunya. Gitu. Ya, begitulah istilah keistimewaannya ya. Kita juga nggak bisa ngomong nggak istimewa. Ya sudah itu aja Pak. Makasih Pak Lukas. Iya, oke. Sama-sama Pak Bawang. Ya, Bro Bray mungkin masih ada yang lain. Silakan. Ya, sebentar ya. Ada Pak Mose berbagi. Baik Pak Mose, silakan di open mic. Mau berpendapat apa menambahkan? Iya, oke. Ya, shalom. Ya. Shalom. Shalom Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Oh, sebentar ya. Ya. Kita tunggu Pak Mose. Ya, saya sih cuma apa ya, yang ngasih ini ya tanggapan ke judulnya ya,
Tuhan orang Kristen itu beristirahat saat weekend. Ya, benar sekali. Saya dukung. Ya, ini justru bedanya Tuhan orang Kristen sama sesembahan sana. Ya, Tuhan orang Kristen itu baik. Tuhan orang Kristen itu guru. Dia melakukan sendiri dan memberi contoh bagaimana kita harus bekerja selama 6 hari dan hari ke-7 beristirahat, beribadah kepadanya. Sekarang buat balikin ya. Tunjukkan di mana Tuhannya orang Muslim menyuruh umatnya bertani. Ayo, mana? Tunjukin. Di salah satu hadis, bahkan disebut Allah itu membenci orang-orang yang bertani. Dia akan memasukkan kalian ke neraka. Ya, jadi itu bedanya. Tuhannya orang Kristen sama Tuhan-Tuhan lain. Tuhan orang Kristen itu baik. Ya, guru. Dia memberi contoh bagaimana melakukan pekerjaan selama 6 hari dan hari ke-7 beristirahat. Seperti itu. Ya. Kita terima aja deh. Alkitab itu ya dan amin. Oke, Pak. Itu aja. Ya, Haleluya. ya. Kita setuju Baik, barangkali. Waduh, ini ada lagi yang angkat tangan nih, Pak Lukas nih. Ya, Pak silakan, Daniel silakan. namanya, Pak Daniel. Pak Silakan, Pak Daniel, Daniel. silakan. Ya, selamat malam Pak Lukas dan teman-teman semua. Ya, malam, Pak. Ya, mungkin saya tidak mengkritik, saya hanya mau bertanya, Pak, dari Alkitab sendiri. Tadi kita udah bacakan yang di Kitab Kejadian. Tentu di situ dikatakan hari Sabat, di situ dia berhenti dari penciptaannya. Lalu ada komparasi atau ada tuduhan dari Muslim bahwa Allah orang Kristen itu capek lalu beristirahat. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan ini ya di Yohanes 5. Di Yohanes 5 itu di ayat yang ke-16 sampai 17, Pak. Yohanes 5 ayat 16 sampai 17 atau ya. Bisa bantu dibaca barangkali, Pak Daniel. Kalau di komparasi dengan bahasa Ibraninya, apakah bahasanya sama gitu atau beda? Tadi maaf, kitab apa? Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Ya, dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ini hari peristirahatan orang Yahudi. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, dalam tanda kutip ini hari Sabat ya, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini pasti sudah dapat dibantah tuduhan Muslim. Tetapi apakah konteks ini bisa dipakai, Pak, untuk menjawab tuduhan-tuduhan itu? Karena yang tadi Pak sampaikan bahwa Allah itu beristirahat pada hari penciptaannya, tetapi di sini Yesus di satu poin dia berkata Bapakku bekerja sampai sekarang gitu. Artinya tidak ada istirahat atau gimana, Pak? Kira-kira penjelasan dari segi konteksnya. Oke, ya bagus ini pertanyaannya Pak Daniel. Ya, artinya kalau umpamanya dibilang tadi beristirahat di hari Sabat,
Kenapa kok kemudian di sini ya kenapa kok kemudian di Yohanes ini dikatakan Bapakku bekerja sampai sekarang maka aku pun bekerja juga, begitu kan? Nah, itu yang tadi dimaksud oleh pandangan kedua ya, bahwa Tuhan itu sebetulnya menciptakan hari Sabat. Tuhan menciptakan hari Sabat itu bukan untuk orang terikat dengan hari Sabat, tetapi justru orang menikmati hari Sabat. Nah, ada yang berpendapat bahwa dia bisa melakukan sesuatu di hari Sabat. Ya mungkin hal-hal yang bersifat baik gitu ya, seperti pergi ibadah, atau melakukan sesuatu, atau mungkin berdoa, atau apa, gitu. Atau melakukan amal gitu kan. Nah, ya melakukan hal-hal yang baik sebetulnya. Nah, sebetulnya kalau konteks itu diarahkan ke ayat ini, itu menurut saya lebih kena. Karena kalau kita memakai pandangan pertama dari orang Yahudi, bahwa Tuhan betul-betul berhenti di hari Sabat dan menguduskan hari Sabat. Di hari Sabat itu orang nggak boleh ngapa-ngapain. Tetapi ada yang menarik, di Kejadian 1 ayat 31 itu Tuhan melihat semua sistemnya itu bekerja dengan baik. Maka kalau kemudian LAI menerjemahkannya Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kata bekerja itu bisa kemudian dimaknai bahwa sistem itu tetap bekerja seperti yang Tuhan gariskan gitu. Kurang lebih begitu Pak Daniel. Halo Pak. Pak Daniel. Oke, iya. Halo Pak Daniel. Iya, Mute kali oke, ya. Pak Daniel Saya sudah buka, chat saya buka tadi coba. ya. Iya. Pak Daniel. Mungkin Coba Pak Daniel. Bro. Ya, cukup Pak. Makasih. Cukup, oke. Iya, sama-sama Pak. Gimana? Tapi Pak Lukas, Mungkin Bro Malikil mungkin mau menanggapi dari beberapa jawaban dan Tanggapan, ya. pertanyaan. Ya, ada tanggapan Baik, dari Bro Malikil. Bagaimana Bro mengenai tanggapan-tanggapan ini? Silakan Bro. Iya. Jadi perbedaannya dengan kata kerjanya, bekerja dan mencipta tentu sesuatu yang berbeda. Mencipta ya kita bisa pahami, sesuatu yang tidak ada jadi ada, bekerja ya sesuatu yang ada dikerjakan, ya seperti itu ya memahaminya. Jadi soal memahami, kalau penciptaannya 6 hari selesai, udah. Nah bekerja sampai detik ini bekerja ya sesuatu yang sudah ada dikerjakan, artinya bukan mencipta lagi. Beda seperti pemahaman di dalam Quran. Jadi Allah itu udah menciptanya 7 hari di dalam hadis, di dalam Quran 8 hari, itu enggak lengkap-lengkap, bahkan dibantu oleh Isa juga dalam menciptakan burung. Contoh ya seperti di dalam Ali Imran 49 dan Al-Maidah 110, Isa juga kemungkinan Allah lupa, mungkin burung apa namanya, ya anggaplah itu burung kenari yang diciptakan oleh Isa. Tapi kan sesuatu yang kelupaan oleh Allah sehingga Isa yang menciptakan. Ya, artinya belum selesai penciptaannya. Seperti itu Pak, lanjut. Oke, baik. Oh, Ya. biasa. Ya, oke kalau begitu kita Pak Lukas, lanjutkan ya. Sebelum lanjut, saya juga mau nanya nih Pak Lukas. Ya, silakan. Saya pernah baca di Perjanjian Baru, tapi saya lupa ayatnya. Pada hari Sabat pun Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang loh. Sehingga kalau nggak salah orang Yahudi atau Farisi memprotes kan ya, bahwa Ya. Itu gimana Pak Lukas? Ya, itu tadi yang disampaikan, disinggung juga di dalam kitab Yohanes tadi di ayat 17 yang Pak Daniel tadi sampaikan. Memang itu juga tadi yang saya sudah sampaikan di awal bahwa pandangan orang-orang Yahudi. Jadi sebetulnya Judaism ini pun ada terbagi beberapa bagian ya, tapi terutama itu ada dua kubu Bet Hillel dan kubu Bet Shammai gitu. Nah, kubu Bet Hillel ini orang-orangnya lebih moderat, artinya dapat menerima segala sesuatu itu tanpa harus menjalankan hukum itu secara kaku. Jadi makanya itu ada satu frasa yang tertulis itu,
bunyinya begini, apa yang kau buka di bumi akan terbuka di surga ya, apa yang kau kunci di bumi terkunci di surga, kurang lebih seperti itu bunyinya ya. Nah, itu sebetulnya lebih kepada fleksibilitas di dalam menjalankan mitzvot. Sementara Bet Shammai itu mereka lebih kaku gitu. Menjalankan mitzvot itu tidak boleh, tidak harus seperti itu. Maka kalau dia mengatakan hari Sabat itu harus dikuduskan, tidak boleh melakukan apapun, itu Bet Shammai ya. Jadi rabi-rabi atau golongan-golongan yang berasal, golongan Farisi yang berasal dari Bet Shammai ini, mereka lebih kaku di dalam menjalankan mitzvot. Mereka tidak punya ini sama sekali, tidak punya toleransi sama sekali untuk itu. Berbeda dengan Bet Hillel. Jadi sementara Yesus sendiri itu dari Bet Hillel, dari sekolah rabi ya Bet Hillel. Dalam menjalankan itu justru pandangannya jauh lebih ke depan gitu, bahwa Tuhan menciptakan hari istirahat itu bukan berarti kita harus terikat dengan hari itu. Memang hari itu dikuduskan Tuhan khusus untuk ciptaannya supaya dapat beristirahat dan melakukan hal lain yang mendatangkan sukacita. Gitu. Sebetulnya ada di dalam Bereshit Rabbah 10 ayat 9 ya, tapi saya tidak membukanya karena berhubungan dengan pertanyaan Bro Bray ini, saya jelaskan saja gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, Bro Bray, jawabannya. Apa mungkin bisa? Saya sudah buka ayatnya nih Pak Lukas. Jadi yang saya tanyakan itu sebenarnya ada di Lukas 6 ayat 6. Cuma pada saat itu Tuhan Yesus kan sempat tahu pikiran jahatnya orang Yahudi nih, orang Farisi ya. Jadi ketika dia sudah tahu isi pikirannya mereka, lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, dia bilang, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Berarti Tuhan lebih ke priority kali ya? Gimana Pak Lukas? Ya, bukan priority sebetulnya. Itu justru lebih ke flexibility. Jadi kita memandang hari Sabat itu kita harus fleksibel gitu. Tuhan tidak membebani umatnya untuk melakukan suatu hal gitu. Jadi kalau ada suatu hal yang dapat mendatangkan damai sejahtera, sukacita, mendatangkan kebaikan, alangkah baiknya itu dilakukan gitu kan. Karena itulah jalan kehidupan yang sadik ya, jalan kehidupan yang lurus di hadapan Tuhan untuk orang-orang Yahudi. Nah, maka kemudian banyak banyak sudut pandang lain yang mengatakan bahwa sebetulnya hari Sabat itu bukan untuk mengikat kita, tetapi justru untuk memberikan keleluasaan kepada kita untuk kita dapat melakukan hal-hal baik lainnya. Setelah hari lainnya kita hanya bekerja untuk diri kita sendiri gitu. Maka kita mengkhususkan satu hari itu untuk mengabdikannya kepada Tuhan. Tapi tentu dengan cara yang tidak seperti yang dilakukan oleh golongan Farisi dari Bet Shammai tadi. Karena mereka lebih ketat, lebih kolot ya di dalam melaksanakan itu. Maka kalau lebih kolot itu kaku, ya itu tadi, ya kaku. Mereka tidak melakukan pekerjaan meskipun sekecil apapun itu tidak boleh dilakukan. Kurang lebih seperti itu, Bro. Siap. Ini Pak Lukas ada yang raise hand lagi nih. Pak ya, Daniel rasanya. Ya, Pak Daniel, silakan lagi. Pak. Silakan Pak Daniel mau menambahkan atau mau bertanya? Ya, saya mungkin ini melengkapi yang tadi Pak Lukas sudah sampaikan di Markus 2 ayat 27 di situ. Tuhan Yesus bilang hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi hari Sabat ini diciptakan untuk manusia dan bukan manusia yang diciptakan untuk hari Sabat gitu. Kira-kira bahasa sederhananya begitu. Jadi apa yang terciptakan itu diberikan kepada manusia supaya manusia mengelola, menguasai. Mungkin itu aja Pak. Jadi betul. Singkatnya itu ya. Oke. Iya boleh, betul Pak Daniel. Makasih banyak Pak. Ya, itu betul. Memang seperti itu Pak. Pandangannya ya. Jadi ada dua pandangan tadi yang saya sampaikan. Pandangan yang kolot dan pandangan yang sedikit moderat gitu. Artinya
Hari Sabat itu bukan untuk membebani manusia gitu, justru memberikan keleluasan kepada manusia yang Tuhan ciptakan. Maka memang betul kan bahwa pandangan yang mengatakan bahwa Tuhan sebetulnya menciptakan hari Sabat. Itu Bro Bray, kalau tidak ada lagi kita selesaikan. Ya, jadi pembacaan. kalau boleh saya tambahkan, menurut saya ini adalah kode keras nih ya dari Tuhan ya, bahwa kamu umat-umatku, manusiaku yang ciptaanku gitu ya semua, bahwa kalian boleh bekerja, boleh melakukan apapun, tapi ingat bahwa dalam bekerja pun kalian perlu istirahat kali gitu ya, diingatkan ya, supaya ya waktu istirahat itu bisa digunakan sebaik mungkin gitu. Meskipun di dalam waktu istirahat itu mungkin kalian harus berkumpul ke keluarga atau ada kunjungan kasih misalnya gitu ya Pak ya. Gimana Pak Lukas? Iya, bisa begitu. Kurang lebih seperti itulah tafsirannya. Iya, Bro. betul. Waduh, ini ada yang resen nih, Pak Lukas Satuarangi. Mau diterima atau gimana Pak Resen? Pak Lukas. Ya boleh, Boleh terakhir ya? sebelum Ya, kita ini lanjutkan. namanya Ibu Julia nih. Silakan Bu Julia. Iya, silakan. Mungkin beliau mau diruqyah. Silakan. Selamat malam, dan Bang yang satu tadi, Bang Maliki. Ya, itu buat saya bersyukur bahwa saya hidup di zaman kasih karunia Tuhan Yesus, bahwa saya menikmati hari Sabat itu, yaitu hari Minggu, dan bisa melakukan apa yang kita bisa kerjakan tanpa harus terbeban, bahwa Sabat itu memang terlalu mengikat dan cukup berat untuk mengerjakan. Karena kita harus persiapan 1 hari sebelumnya, dan untuk memasuki itu betul-betul seharian penuh itu hanya kerjanya diam, saya nggak tahu apa diam atau berdoa atau apapun, tapi tidak boleh mengerjakan apapun, dan itu sangat mengikat gitu. Terus kedua juga masalah yang agama sebelah, saya mau tanya sama Pak Maliki, itu kalau di sebelah itu percaya nggak dengan adanya Sabat juga? Artinya apakah ada di kitab mereka tentang Sabat, Pak Maliki? Itu kalau memang ada, kok mereka tidak mengerjakan Sabat? Kenapa justru Sabat justru dipakai untuk penciptaan? Penciptaannya lain lagi gitu loh. Berarti kalau kita melihat di Perjanjian Lama, penciptaan dunia itu menurut kejadiannya Senin sampai Minggu, Senin sampai Sabtu, ternyata di mereka berarti ada 2 kali penciptaan dong ya. Setelah penciptaan pertama, kemudian diciptakan lagi oleh Allah gitu, dengan dimulai hari Sabtu gitu, terus kemudian berakhir di hari Jumat. Apakah itu hanya untuk keren-kerenan aja gitu, sampai dijadikan Jumat itu adalah Sabat juga atau hari terakhir, dan itu dijadikan waktu untuk mereka pergi sembahyang, dan itu waktu pembebasan. Saya juga tidak mengerti, jadi minta pencerahan tentang itu, dan juga selama 7 hari itu bekerja. Waduh, kayak kita bisa membayangkan kayak kerbau itu ya, yang dipakai untuk melukuh gitu, Senin sampai Minggu. Padahal mungkin kalau kerbau aja nggak dipakai melukuh sampai hari Minggu, mungkin ada waktu untuk istirahat. Tapi ini kok manusia digenjot gitu, Allahnya kok genjot untuk penciptaan sampai 1 minggu. Ya gitulah minta pencerahan gitu loh Pak Maliki dan Pak Ricardo. Terima kasih. Ya baik, makasih Bu Julia. Mungkin Bro Maliki bisa memberikan sedikit pandangan. Silakan Bro. Oke, jadi gini ya, tentang penciptaan, kalau di dalam Islam, menurut Muhammad 7 hari, menurut Allah 8 hari. Ayo kita lihat ya. Oke, menurut Muhammad itu 7 hari. Jadi Allah menciptakan, Allah Azza menciptakan tanah dan bumi pada hari Sabtu. Pertama ya. Menciptakan gunung pada hari Ahad. Pohon-pohon pada hari Senin. Menciptakan segala sesuatu yang tidak disukainya, yang tak disukainya. Ya, saya juga bingung apa yang tidak disukai Allah.
yang tidak disukainya pada hari Selasa, menciptakan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang-binatang pada hari Kamis, menciptakan Adam pada hari Jumat. Oke, jadi Sabtu sampai Jumat, 7 hari. Ini menurut Muhammad. Nah, sekarang menurut Allah. Ini menurut Allah ya. Di dalam surah 41 ayat 9. Di sini oke, abaikan masanya. Sebenarnya ini kata yaum. Yaum itu hari. Jadi 2 hari di sini. Lalu tambah di sini 4 hari, abaikan masanya karena di sini katanya ayaum. Jadi ayaum itu Arab Bati, yaum itu 4 hari ya. Jadi ada 6 ya. Lalu di sini ayat 12-nya oke. Wah, kok hilang ya? Kami hiasi langit bintang cemerlang pada 2 masa. Nih, abaikan itu masanya karena di sini yaumaini. Jadi yaum itu hari. Jadi 2, 4, 6, 8. Jadi menurut Allah 8 hari, menurut Muhammad 7 hari. Ya, nanti siapa ya yang bisa mensahihkan itu yang mana yang benar Allah atau Muhammad? Saya juga nggak tahu. Tapi yang pasti mereka lebih percaya Allah. Ya, tapi kalau mau percaya Allah, otomatis Muhammad tereliminasi jadi nabi karena dia menarasikan sesuatu yang tidak benar. Nah, tentang Sabat tadi seperti yang kita bukakan ya, kita buka lagi ya. Allah itu mengerti tentang Sabat tapi tidak paham maknanya. Bukan mengerti ya, Allah tahu tentang Sabat tapi tidak tahu arti dan makna Sabat ya. Sorry saya bahasakan begitu karena memang kenyataannya begitu. Tidak mungkin saya harus bohong ya. Tuhan kita mengajarkan katakan A jika A, B jika B, benar jika benar, salah jika salah. Ya, sesuai yang tertulis saya katakan seperti itulah yang saya ucapkan. Oke. Di dalam surah sapi betina, sorry saya bahasakan sapi betina karena Al-Baqarah artinya sapi betina dalam Indonesia. Jadi di hari Sabat, orang yang melanggar hari Sabat itu dikutuk. Wow. Nah, ini ada konsekuensi orang yang melanggar hari Sabat itu dikutuk. Melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat, lalu kami katakan kepada mereka dikutuk. Jadi memang ada sesuatu apa ya? Tapi enggak sampai nyambung terus ke finishnya. Mungkin dipahami Sabat itu seperti kue lapis atau apa yang harus dijual, nggak tahu ya cara memahaminya ya. Nah, hanya Allah yang tahu. Ya, silakan lanjut. Saya ketawa ini dengannya, aduh. Jadi bingung nih hari ke-8 tuh kira-kira apa ya? Baik. Oke. Baik. Pak Lukas ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup kali ya. Cukup ya. Baik, saya coba ini nih ada pesan sponsor saya harus sampaikan nih, Pak Lukas minta waktunya. Silakan. Baik, saudara-saudara terkasih yang berada di YouTube maupun di Zoom, acara kita malam ini itu disiarkan langsung di beberapa channel, yaitu diantaranya channel Kiai Haji Lidara Raywawa, Tanpa Ragi, Al Hayat Indonesia, Diglo Apologetics, Warane Sang Penggugat, Malikil Amalak, lalu Anachronism, Buah Sulung King of the Jews Network, Bram Manaha, Why Not Petra, Ferdinand Wardana, Urban Channel, dan Timothy Al-Awal. Jadi ada kurang lebih 16 channel saudara terkasih ya, banyak sekali ini. Kalian bisa jika ketinggalan untuk menyaksikan live saat ini bisa nanti diputar ulang ya di YouTube di tempat kesayangan Anda gitu. Baik, Pak Lukas, kalau memang kita sudah waktunya harus closing, saya persilakan Pak Lukas untuk ada statement closing dan langsung ditutup dengan doa. Terima kasih. Oke.
Baik, teman-teman semua, dimanapun Anda berada, seperti yang telah Anda saksikan bersama, pembahasan mengenai weekend atau hari Sabat ya. Walaupun sebetulnya ada 4 ayat lagi yang saya bacakan saja ya. Ayat ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Jadi ada 2 kali di sini penyampaian penekanan di ayat kedua dan ayat ketiga, ketika Tuhan mengatakan bahwa ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, itu berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu kemudian ditegaskan lagi di ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Maka kalau kita melihat 2 kali pengulangan ini sebuah majas tentu saja. Majas yang sangat penting ya. Kalau di dalam sastra Ibrani itu disebutnya majas tautologia dan extremely gitu. Sangat penting menyampaikan itu bahwa ada sesuatu yang memang harus ditekankan. Jadi Tuhan memang menyelesaikan pekerjaannya, lalu melihat semua sistem dari penciptaannya itu sudah bekerja dengan baik dan sempurna, maka Tuhan menutupnya dengan hari perhentian, di mana semua ciptaannya itu boleh berhenti pada hari itu, beristirahat pada hari itu. Demikian ya. Lalu dan di ayat keempat, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, ketika Tuhan menciptakan bumi dan langit ini, belum ada semak atau tumbuhan apapun di bumi, yang tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, ini di ayat yang ketujuh Tuhan mulai menceritakan bagaimana Tuhan membentuk Adam. Bagaimana Tuhan membentuk Adam dari debu tanah dan sampai kepada menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Di minggu yang lalu kita sempat bahas ini mengenai penciptaan Adam, karena memang itu topiknya, dan berkaitan dengan Kejadian 1 ayat 26, maka berkaitan juga dengan Kejadian 2 ayat 7. Nanti akan berkaitan juga dengan Kejadian 5 ayat 11 kalau tidak salah ya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini toledot ya, atau silsilah atau genealogi penciptaan langit dan bumi diselesaikan di Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan 7. Maka di ayat ke-8-nya Tuhan mulai menjelaskan secara detail mengenai Adam yang telah diciptakan, dibuat dari debu tanah, lalu kemudian ditempatkan di satu taman, di Taman Eden. Ini akan lebih menarik lagi untuk supaya kita bisa sama-sama kembali menyaksikan acara ini di minggu depan dengan topik manusia dan Taman Eden. Wah, ini sangat menarik. Nanti saya akan ajukan topik yang lebih menarik lagi supaya kita dapat menarik dan menilai satu makna yang tersembunyi di dalam penulisan yang ditulis oleh Musa ini. Saya rasa demikian, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang sudah menyimak di 16 channel tadi, antara afiliasi dengan WFN channel. Terima kasih banyak. Kiranya kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri acara ini, maka saya akan menutupnya dengan doa. Bapa mengucap syukur atas karunia rahmat-Mu, atas anugerah-Mu, atas hikmat yang Kau berikan kepada hamba-Mu, sehingga apa yang mesti hamba-Mu sampaikan telah tersampaikan dengan baik. Akhirnya Tuhan menyempurnakan segala kekurangannya. Maka Tuhan, hamba juga berdoa untuk setiap penikmat acara ini, setiap pemirsa, setiap pendengar, setiap viewers yang selalu haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah mereka terpuaskan oleh setiap penyampaian firman yang hamba sampaikan. Dan hamba juga berdoa untuk semua tim yang terlibat di dalam penayangan acara ini, termasuk hamba-Mu juga, Bro Herdi,
di dalam pelayanannya Tuhan. Berkati Bro Brian Angel juga dan semua Bu Heni, Pak Kodex dan semua tim yang terlibat di dalam acara ini dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kemurahan kepada kami supaya kami dapat bertemu kembali mempersiapkan acara yang lebih baik lagi di minggu-minggu yang akan datang. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, Ya. terima kasih Pak Lukas teman-teman semua. Ricardo. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Iya, sama-sama Pak, terima kasih. Tapi Pak, serius mau bahas Taman Eden Sabtu depan? Oh iya, Bro, itu penting, Bro. Waduh, kalau bahas itu pegangan yang kuat kawan-kawan. Itu bahaya itu. Panas itu. Haleluya. Siap. Siap.